Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Terima kasih, selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih Pak Yunet sudah hadir pada agenda review meeting P2K3 SBU regional. Dan terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada Pak Daru selaku Direktur ACM untuk dapat menghadiri membuka awal agenda pada hari ini. Sebelum dimulai, izinkan saya mau berpantun dulu Pak Yunet. Pak Daru, rekan-rekan semua ini Ya, titipan dari teman-teman K3 gitu ya. Hari ini hari Rabu, cakep. cakep. 3 hari lagi hari Hari Sabtu, Sabtu. cakep. 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 Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita ketemu di rapat P2K3 SBU. Mantap. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Bapak Ibu kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Semoga agenda pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua pada skup keselamatan dan kesehatan kerja. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Daru untuk membuka acara agenda pada pagi ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini rekan-rekan hadir semua. Eh, ini pengelola K3 di SBU ya yang hadir. Betul, Bapak. Oke. Jadi sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa hari ini bisa mendapatkan karunia dan kesehatan sehingga kita bisa hadir untuk kegiatan ini. Rekan-rekan semua, kita ketahui bersama K3 belakangnya ada L ya, lingkungan ini juga menjadi konsen di PLN Group. Jadi kalau sudah menjadi konsen bersama, tentunya kita tidak main-main untuk mengawal itu. Minggu lalu sudah diadakan forum Human Capital yang streamnya khusus untuk keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Di situ seluruh subholding itu memaparkan programnya. Dari holding membuat suatu alignment atau petunjuk khusus untuk kita laksanakan. Bahkan karena seriusnya masalah ini, Direktur Legal dan Human Capital (LHC) dari PLN itu hadir khusus untuk memberikan arahan, ya, memberikan arahan dalam forum tersebut. Hal yang menjadi perhatian kita itu terhadap K3 adalah mengenai bagaimana kita menjaga keselamatan kerja ini sehingga tahun 2023 dan seterusnya tidak ada lagi kecelakaan kerja. Bahkan ya, walaupun hanya nirmis itu hilangkan, kecelakaan kerja hilangkan, apalagi sampai terjadi fatality. Itu hilangkan. Ya, ini untuk internal kita tahun ini baru bulan Mei tercatat ada 3 di kita fatality. Ya, ini untuk kita. Kalau sampai nanti terus-menerus terjadi, ada mau berapa lagi? Jadi saya berharap dan saya tegaskan di sini, kalau terjadi fatality, saya sudah mau
menerapkan konsekuensi terhadap hal ini. Bagi siapa? Yang pertama tentu pemimpin tertinggi di pelaksana lapangan. Komandan itu bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya nanti akan kita cek. Saya akan masukkan dalam rapat direksi. Tanggung jawab tertinggi, apa konsekuensi yang harus diterima oleh pemimpin atau kalau di sini GMSPU. Terus kemudian siapa di bawah itu sebagai pengawas? Siapa yang harus bertanggung jawab di situ? Terus kemudian juga bagaimana kita mengawal mitra kita supaya mitra ini juga konsen terhadap K3 ini. Terus terang mitra kita kebanyakan adalah orang-orang ya yang selama ini bergerak jauh dari tegangan listrik. Mungkin terjadi kecelakaan kerja karena kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan karena manjat ya. Tetapi kalau dengan listrik, saya yakin mereka kayaknya belum konsen terhadap itu. Dan 3 kejadian terakhir itu semua karena listrik. Ini perlu kita perhatikan, menjadi perhatian kita bersama. Nanti kalau di sini CMS punya memang belum hadir, tolong kawan-kawan yang hadir di sini ini melaporkan. Kita sudah akan menyusun mengenai konsekuensi ini dan kita akan apakan itu masukkan ini semua juga di dalam KPI-nya masing-masing pengurangnya yang nanti tidak hanya sekedar pengurang-pengurang itu saja, tapi kita akan melakukan signifikan. Kenapa? Karena ini adalah konsen dari holding, termasuk Pak Didi sebagai Direktur Legal dan Human Capital sudah menyatakan itu. Kontrolnya ada di kita, KPI-nya ada di kita, di HC, namun untuk pengawasan lapangan ini ada di masing-masing GMSPU dan turunannya. Sekali lagi, tolong kita benar-benar fokus untuk melaksanakan ini karena tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia. Terima kasih. Saya serahkan kegiatan ini kepada Pak Yunet ya dan tim. Siapa, Pak? Tolong dilaksanakan dengan sebaiknya. Nanti hasil dari ini kesepakatan atau rencana tindak lanjut agar segera dilaporkan ke saya sebagai pengelola di pusat untuk K3 dan lingkungan ini. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Daru atas kehadirannya dan arahannya kepada kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daru atas sambutannya dan arahannya. Mudah-mudahan kita bersama dapat selalu menjaga apa yang sudah kita komitmenkan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Sekali lagi terima kasih. Untuk acara selanjutnya, pemaparan materi terkait overview apa yang sudah kita lakukan bersama terkait pengawasan dan pelaksanaan K3KL, lalu perencanaan apa yang akan kita lakukan selanjutnya terkait pengawasan dan monitoring K3KL. Sebelum dilanjut juga ada pantun lagi Pak Yunet ini gitu ya. Sepertinya titipan dari tim K3 juga Pak Yunet gitu ya. Mohon maaf. Siap. Mbak Rika Tiga duduk lagi dapat termenung gelas sendiri. nanti. Cakep. Menunggu pangeran sang pujaan hati. Cakep. Cakep. Kita akan mulai diskusi K3 hari ini untuk meningkatkan keselamatan di kemudian hari. Cakep. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya mempersingkat waktu, silakan waktu dan tempat untuk Pak Yunet selaku manajer K3KL, kami persilakan Pak. Silakan. Terima kasih Kang Anggara, sambil izin dibuka ini ya screen share buat saya ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang terhormat untuk Pak Daru selaku manajer HCM dan Ketua Pengawas Pusat K3, rekan-rekan manajer GM kalau hadir ya. Kemudian tim lead MUL ya kan, dan tim leader penggiat K3 di SBU Econ Plus. Kalau tadi Kang Anggara kan pantun nih, kalau saya ya nih, karena ini K3 semangatnya ya K3 ya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh teman-teman. Biasa safety yes, healthy yes, accident no. Kita sama-sama ya. Safety, Yes. Yes. healthy, Yes. accident No. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ini bisa mendasari kita, menginspirasi kita bahwa setiap pekerjaan itu harus kita rencanakan keselamatannya. Yang selalu saya sampaikan ke teman-teman pelaksana, apabila kita tidak merencanakan keselamatan, berarti kita sudah merencanakan kecelakaan. Itu. Jadi kita harus rencanakan keselamatan untuk meniadakan atau mengurangi kecelakaan. Jadi aspek perencanaan ini penting ya. Izin sharing Kang Anggara. Oke, udah bisa ya. Udah nampak di layar teman-teman? Sudah, Mas. Oke, udah muncul juga ya. Baik, kita mulai dari terkait dengan paparan evaluasi. Ini merupakan program kerja selama tahun 2023 ini, kemudian realisasi sampai dengan bulan Mei 2023 ini sebagai potret dari pelaksanaan K3KL di Econ Plus. Jadi agenda kita diskusi yang pertama terkait dengan program kerja, evaluasi, dan kemudian what's next ya, breakthrough-nya mau seperti apa terkait dengan K3 ini yang akan kita jalankan hingga ke depan. Harapannya bahwa evaluasi ini bisa kita lakukan rutin nanti per 3 bulanan ya. Per 3 bulanan, paling tidak 1 semester 1 kali. Harapannya sih setiap 3 bulan kita evaluasi. Ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Karena dari K3 sendiri konsepnya kan lebih ke arah compliance ya, kepatuhan. Jadi referensinya adalah pada perundang-undangan yang berlaku di negara kita, yaitu Permenaker 87 sampai dengan nanti terkait dengan standarisasi yaitu ISO ya. Mungkin beberapa saya skip saja di sini. Nanti akan saya share juga presentasinya. Termasuk juga ada panitia pembina keselamatan kerja P2K3 yang sudah kita rilis dan kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Yang membedakan P2K3 saat ini adalah bahwa seluruh stakeholder itu menjadi panitia pembina keselamatan kerja tidak hanya di wilayah SBU ya, tapi di sub bidang selain SBU juga kita jadikan panitia pengawas keselamatan kerja ini. Nah ini salah satu target KPI kita di tahun 2023 ini adalah zero accident tentunya. Kemudian bagaimana kita bisa mencapai zero accident itu, ada beberapa hal yang akan kita garap tentunya. Dari sisi orang, dari sisi proses, dan dari sisi tools-nya. Dari sisi orang, yang akan kita lakukan adalah peningkatan kompetensi, kemudian mewujudkan budaya keselamatan kerja kepada seluruh internal stakeholder sampai dengan pelaksana di lapangan. Di sini sudah kita jalankan dan programkan tentunya berupa safety induction, safety meeting, safety patrol, safety briefing yang setiap pagi kita jalankan secara terjadwal di SBU di seluruh Indonesia. Termasuk di sini ada penguatan organisasi di mana tahun 2023 nih, di akhir 2022 yang lalu, yang tadinya HSE berbarengan dengan third party, sekarang sudah dipisah menjadi sub bidang tersendiri. Yang fokus mengelola K3 ya, dalam arti kata mengelola secara kebijakan, kemudian pengawasan, kemudian sampai dengan sisi auditornya ya di situ. Kemudian dari sisi proses yang kita lakukan adalah standarisasi sistem monitoring dan kontrol. Yang sudah kita lakukan adalah kemarin kita buatkan buku panduan sederhana terkait dengan pedoman keselamatan kerja edisi pertama ya kan, sehingga itu bisa menjadi bahan
pegangan buat teman-teman di seluruh SBU sampai dengan lapangan terkait dengan mekanisme dan pola kerja yang baku berlaku di PLN Econ Plus. Kemudian kita akan di tahun 2023 ini akan develop kebijakan yang berhubungan dengan kontraktor safety management system. Dengan adanya CSMS ini memungkinkan bahwa para mitra yang bekerja sama dengan Econ Plus itu secara pengelolaannya K3 lebih bagus, lebih baik gitu ya. Karena di situ ada prasyarat-prasyarat secara administratif dan teknis terkait dengan kelengkapan yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Nah, ini kami lagi develop kebijakannya, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai policy-nya sehingga nanti di tahun 2024 itu bisa kita jalankan. Paralel tentunya akan kita sosialisasikan ke teman-teman SBU dan mitra. Dan tentunya teman-teman SBU, teman-teman pengadaan stakeholder terkait akan kita libatkan dalam development CSMS ini. Seperti kita tahu, CSMS ini menjadi poin penting dalam arahan PLN pusat ke subholding. Jadi apa yang diimplementasikan di pusat akan diseragamkan, ya kan, disebangunkan, disamakan dan diturunkan ke masing-masing subholding. Jadi tidak hanya subholding yang lain, misalnya di Nusantara Power, Indonesia Power, EPI itu juga nantinya diwajibkan untuk mengadopsi kontraktor safety management system. Termasuk proses-proses mekanisme untuk implementasi di safety briefing, safety patrol, kemudian implementasi inspekta yang mana ini sudah kita lakukan sosialisasi ke teman-teman sehingga memudahkan pada saat melakukan izin yaitu lewat working permit online dan job safety online. Kemudian yang kita lakukan adalah standarisasi maturity terkait dengan K3 ini. Dari sisi tools, kami juga mengupayakan terkait dengan digitalisasi aplikasi HSE berupa dengan digital learning. Kemudian nanti setelah adanya kebijakan, kami juga akan membuatkan CSMS application-nya. Mungkin kita akan sharing dengan PLN. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang kita pakai seperti iFast, ICRM, gitu ya, FSM. Kemudian ada beberapa aplikasi yang kita kolaborasikan dengan PLN seperti Inspekta untuk melakukan kegiatan working permit, ya kan, termasuk juga nanti monitoring kegiatan pekerjaan ya. Kemudian tentunya ini akan kita lakukan juga improvement terkait dengan application yang berhubungan dengan K3. Itu program kerja yang kita lakukan di tahun 2023 ini hingga tahun 2024 lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini realisasinya tadi sempat saya sampaikan terkait dengan program kerja, kemudian ini lebih ke tupoksi dari K3KL, bahwa fungsi kita selain manajemen kesehatan kerja, ada keamanan dan lingkungan. Ini yang tahun 2023 ini masuk dalam subbidang K3KL. Selain memenuhi ketentuan peraturan perundangan, jadi kita akan adopt semua peraturan perundangan yang berhubungan dengan K3, kemudian kita referensikan juga dengan peraturan-peraturan yang berlaku di PLN pusat, dan tentunya adalah upaya-upaya untuk perbaikan-perbaikannya. Nah, kemudian dari sisi people process itu tadi sudah kami sampaikan program-program kerjanya, termasuk poin penting di sisi people ini adalah masalah training ya teman-teman, yaitu sudah berjalan beberapa ada proses training dan ini sudah kita monitoring juga, termasuk di dalamnya nanti kita akan lakukan yang namanya safety leader training yang akan kita adakan buat teman-teman di mudah-mudahan bisa di S1 dan juga di L2 ya. Nanti kita undang praktisi untuk bisa memberikan knowledge-nya terkait dengan safety. Termasuk yang proses selanjutnya adalah tadi implementasi CSMS juga kita lakukan standarisasi maturity di level K3. Kemudian untuk yang tool tadi sudah di slide sebelumnya kita sampaikan untuk adopt
aplikasi-aplikasi K3. Salah satunya yang sudah berjalan Inspekta. Kemudian mudah-mudahan nanti kita bisa adopt juga untuk yang CSMS setelah development kebijakannya kita selesaikan di tahun 2023 ini. Nah, ini potret terkait dengan evaluasi performa K3 ya, dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 7 Mei 2023. Berarti ini kurang lebih hampir 1 tahun lebih ya. Nah, ada sekitar 415.000 sekian ya kan, di mana kita pantau bahwa pekerjaannya itu termonitoring 845 per hari. Ini kita hitung ya, dari 415 tadi dibagi dengan total hari kalender dari 1 Januari sampai 7 Mei tadi di 2023. Kemudian kita bagi di masing-masing SBU kurang lebih proporsinya. Untuk Sumbagut ya teman-teman pasti punya datanya terkait dengan pekerjaannya. Ada 56.000, di Jakban ada saya ambil kemudian sampai dengan Bali Nusra ada 23.000 sehingga totalnya 415.520. Nah, dari 415.000 ini apa dinampingannya terkait dengan keselamatan kerja. Nah, jadi selama ini kami melakukan kegiatan patroli, ada beberapa temuan-temuan yang memungkinkan itu bisa men-trigger ya kan, memicu terjadinya kecelakaan kerja. Ada beberapa hal yang memicu terkait dengan kecelakaan kerja. Pertama adanya unsafe action, kemudian unsafe condition, di mana kontribusi dari unsafe action kebanyakan adalah ketidakpatuhan dalam penggunaan APD, alat pengecek tegangan, dan safety tegangan. Ini menjadi top 3. Ada beberapa unsafe action yang masuk dalam list, yaitu kondisi tangga, kemudian administrasi K3, ada yang merokok, tali panjat, dan pengawas K3. Pengawas K3 biasanya nggak ada, atau mungkin kebanyakan sih tidak ada di situ ya, nggak di tempat. Tapi dominannya untuk unsafe action ini kebanyakan adalah APD, alat pengecek tegangan atau test pen, kemudian ada safety sign, kebanyakan kalau dari pelaksana di lapangan berada di area jalan ramai atau jalan raya. Ini temuan-temuan kita, dan ini yang selalu kita lakukan untuk awareness-nya. Kemudian unsafe condition. Unsafe condition ini kondisi tidak aman yang memungkinkan bisa memicu terjadinya sebuah kecelakaan. Apa saja? Di sini ada ketinggian, kemudian ada area tegangan listrik, jelas karena kita memang semuanya bekerja di area tegangan listrik, kemudian adanya lalu lintas, cuaca, kemudian ada struktur tanah ya, untuk yang tegangan listrik TR dan TM ini menjadi juga dominan kondisi yang tidak aman, karena memang secara lokasi pekerjaan kita ada di area tersebut. Jadi top 3 dan top 6-nya antara action dan unsafe condition seperti teman-teman semuanya. Dan ini yang menjadi concern kita, yang menjadi katakanlah perhatian kita bersama, bagaimana caranya, bagaimana upaya kita supaya kita bisa memprevent unsafe action dan unsafe condition. Tadi ada beberapa, di slide selanjutnya akan ada beberapa usulan dari kami terkait dengan hal ini gitu ya. Nah, dari periode tersebut ya kan, kita sudah lakukan kegiatan untuk pelaksanaan safety patrol, yaitu sejumlah 371 di seluruh SBU ya kan, dengan melibatkan 840 tim. Jadi selama periode 491 tadi ya kan, kita lakukan patroli. Nah, kemudian kalau lihat di sini teman-teman, memang apa yang kita lakukan ini masih kurang, karena kita baru berkontribusi sebanyak 6,4% dari
415.000 patroli pengawasannya. Memang dibutuhkan effort, dibutuhkan upaya kita supaya budaya K3 ini, budaya-budaya keselamatan ini bisa masuk di pelaksana lapangan. Seperti itu. Jadi dari safety patrol yang kita lakukan, dari evaluasi ini, unsafe action tertinggi, APD, alat pengecek ketegangan, dan safety sign. Untuk unsafe condition, ada ketinggian, ada area pertegangan, dan lalu lintas. Nah, tentunya ini nanti jadi concern kita di selanjutnya, bagaimana kita memprevent sehingga kita bisa mengupayakan perencanaan keselamatan lebih baik lagi sehingga meminimalkan kecelakaan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini upaya-upaya kita yang akan kita lakukan, tentunya sudah kami cicil dalam beberapa hari ini, terkait dengan upaya-upaya kita untuk memprevent unsafe action dan unsafe condition. Pertama, di sisi orang, apa yang telah sedang kita lakukan, kita sudah buatkan e-book tadi, buku pedomannya, itu menjadi bahan ajar, bahan sosialisasi. Silakan teman-teman nanti untuk broadcast-nya, menjadikan itu sebagai knowledge base bersama. Kemudian acara ini bagian dari kita melakukan awareness terkait dengan P2K3LH sebagai bahan evaluasi dan improvement-nya. Selanjutnya, safety briefing. Saya menekankan ke teman-teman manajer di sana untuk tidak segan-segan untuk melakukan safety briefing, bahkan hadir dalam safety briefing sebagai wujud dari manajemen work down ya ibaratnya, dan menceklis. Nah, yang sedang dan akan kita galakkan adalah bagaimana kita melakukan safety briefing dengan cara sebut dan tunjuk, ya kan. Nah, ini sebetulnya reference dari yang PLN lakukan. Bagaimana kita mengabsen setiap pegawai yang hadir dalam safety briefing itu mengabsen dirinya, APD-nya, apakah lengkap atau tidak, yaitu dengan menyebutkan dan menunjuk dari ujung kaki sampai ujung kepala, bahkan tes pen. Karena yang sering terjadi adalah tes pen itu tidak dibawa, ketinggalan, dan lain sebagainya. Ini merupakan temuan kami atas unsafe action. Nah, sehingga dengan adanya safety briefing, dengan kita bayakan checklist APD dengan cara sebut dan tunjuk ini, semakin membuat perencanaan kesehatan teman-teman di lapangan itu lebih baik. Jadi tersebut ya, misalnya safety shoes lengkap dipakai gitu ya, body harness sambil ditunjuk, dipegang gitu, katakan dipakai dan lengkap, test pen di bawah gitu ya, layak pakai misalnya, sampai dengan safety helmet dipakai dan layak ya, tidak ada retak, tidak ada kerusakan gitu ya, dan tali pengikatnya pun juga ada. Nah, dengan adanya seperti itu, teman-teman di lapangan menjadi aware pada APD-nya sehingga membawa pada saat briefingnya. Dan seperti yang kerap kita sampaikan, manakala APD tidak lengkap, pekerjaan kami hentikan sementara. Nah, ini untuk meminimalkan adanya hold atau stop clock ya, karena ketidaklengkapan dari APD. Kemudian di sisi enforcement, safety briefing online itu tidak hentinya kita lakukan kepada teman-teman semuanya dengan melibatkan mitra kerja gitu kan. Sesekali kita minta hadirkan juga manajemennya supaya ada awareness ya. Kemarin sempat kita panggil juga secara offline di Mampang, kita panggil manajemennya untuk kita lakukan evaluasi gitu. Kemudian di sini ada target satu siklus untuk SB regional pada semua skop pekerjaan, satu putaran 78 kegiatan safety briefing patrol baik online maupun offline. Harapannya adalah setiap mitra staf SBU itu dapat giliran yang relatif merata atas kegiatan patroli dan pengawasan ini oleh K3KL Pusat. Tentunya ini tidak hanya sekedar di K3KL Pusat, dari teman-teman di SBU juga bisa melakukan secara mandiri
pelaksanaan pengawasan ini. Kemudian untuk upgrade skill, kami coba lakukan untuk online class training. Kemudian kami lakukan lewat media beberapa yang online ya, ada YouTube, ada Zoom gitu ya. Dan ini kita lakukan 1 kali seminggu. Kang Anggara dan teman-teman K3KA sudah menyusun jadwalnya. Selanjutnya untuk di sisi proses, develop CSMS menjadi salah satu faktor kunci kita bisa mengelola K3 di sisi mitra yang bekerja sama dengan Icon akan lebih baik. Karena dari mulai prakualifikasi hingga pelaksanaan itu semuanya akan terseleksi lah seperti itu. Kemudian dari sisi itu tadi sudah disampaikan kita akan mencoba untuk melengkapi digital tools-nya lebih baik gitu ya, sehingga pekerjaan ini secara K3 performanya juga bisa dimonitoring. Itu kira-kira berikutnya teman-teman terkait dengan K3. Nah ini di sisi kesehatan kerja dan keamanan lingkungan. Di sisi kesehatan kerja tentunya kita sangat mengharapkan pola hidup ya, pola hidup teman-teman, karena yang tahu kesehatan teman-teman adalah ya teman-teman sendiri. Tapi di sisi kita, di sisi kesehatan, coba nanti akan kita lakukan katakanlah pemeriksaan kesehatan ya kan. Ini yang sudah kita lakukan di pusat ya. Kemudian akan kita lakukan berupa seminar-seminar gitu kan ya. Dan kita kan ada Medika, ada fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk sharing session bagaimana mengelola kesehatan diri kita. Itu di sisi kesehatan. Kemudian di sisi keamanan lingkungan, ini konteksnya nanti lebih ke arah bagaimana mengelola keamanan di kantor yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Kemudian bagaimana security, bagaimana mengelola daerah atau kantor ya kan, supaya lebih aman buat kita untuk bekerja. Termasuk di sisi lingkungan, kaitannya lebih ke arah hasil output produksi kita. Nah, apakah produksi kita itu ada dampak lingkungan yang harus kita waspadai, atau bagaimana kita nanti memitigasi dari sisi aspek B3-nya, bahan berbahaya dan beracun. Nah ini poin-poin yang di sisi lingkungan yang akan kita address ya, termasuk SPPL, surat pengelolaan lingkungan ya. Ini yang perlu kita kelola dan manage terkait dengan lingkungan. Nah, mungkin sebagai tambahan teman-teman, ini terkait dengan implementasi CSMS, lebih ke arah development-nya, ya, karena mungkin sampai dengan September ya. Ini juga tidak akan kita implementasikan di tahun ini, tapi secara development mudah-mudahan bisa kita selesaikan di September, kemudian kita lakukan sosialisasi ke stakeholder terkait termasuk dengan mitra, sehingga tahun 2024 CSMS ini bisa kita aplikasikan ke seluruh mitra. Jadi semua mitra yang bekerja dengan kita harus kita sertifikasi. Ini sebagaimana kalau teman-teman di SBU mendapatkan pekerjaan di PLN, nah itu pasti diminta sertifikasinya CSMS. Nah sama nanti itu akan kita berlakukan juga untuk mitra-mitra Icon. Nah tadi teman-teman, ini salah satu contoh tunjuk sebut cek APD ya. Ini coba nih caranya. Kedengeran nggak teman-teman suaranya? Nggak ada. Bagus, suaranya bagus. Kedengeran ya, Mas Bro? Belum di share sound, Cak. Oke, sih. Ya. Dengeran? Ngecekkan APD, helm terpakai, rompi terpakai, terpakai, body harness terpakai, sepatu safety terpakai, siap bekerja. Nah, ini salah satu tunjuk sebut cek APD yang akan kita implementasikan dalam setiap safety briefing teman-teman di lapangan, dan jadi kita sebagai program unggulannya kita, dan dengan adanya safety briefing ini sebagai bentuk langkah pencegahan di sisi terkait dengan kita memprevent kecelakaan.
Oke, nanti kami share juga. Nah ini terkait dengan pelatihan, kami membuka open classroom ya. Jadi dalam kurun waktu hingga tahun ini gitu ya, akan kita buka model classroom seperti ini. Ini untuk mensupport kalau teman-teman di lapangan itu kan isunya adalah sering bergonta-ganti gitu ya, orang gitu ya. Nah, coba kita engage teman-teman di lapangan lewat kegiatan ini sehingga teman-teman terkait dengan knowledge K3-nya ini ya, ini teman-teman bisa mendapatkan aksesnya, pengetahuannya sehingga mereka bisa mengimplementasikan di lapangan. Materinya ada 7 kurang lebih ya, entah itu perundang-undangan, bekerja di lingkungan PLN, sampai dengan nanti pencegahan atau mitigasi kecelakaan kerja. Kita harapkan pesertanya dari peserta pembangunan, aktivasi, pemeliharaan, dan retail. Kita modelnya online classroom. Pertama kita arahkan dulu ke YouTube-nya untuk belajar mandiri. Sampai nanti kita engage lewat Zoom. Kita buka kelas di Zoom sehingga mereka ada engagement dengan kita. Kalau ada yang ditanyakan bisa kita jawab ya. Sampai nanti kita upayakan ada online testing dan kita buatkan sertifikasinya yang berlaku di internal account saja. Eligible ID-nya gitu ya. Jadi bentuk certificate of appreciation ya, bahwa mereka telah mengikuti proses pelatihan ini. Harapannya sebetulnya bukan pada sisi sertifikatnya, tapi memang teman-teman di lapangan itu ngerti, paham, dan bisa mengimplementasikan prosedur keselamatan kerja. Tuh, dijadwalkan di hari Rabu seminggu sekali, tapi waktunya sepanjang tahun. Jadi kita ibaratnya kayak ini ya, universitas terbuka ya. Tapi semuanya bisa ikut bergabung. Oke. Nah, ini materi-materi yang pernah kami tayangkan, kami sampaikan ke teman-teman, bahkan kami juga tidak segan menyampaikan ini lewat email ke mitra untuk dapat disosialisasikan ke teman-teman di mitranya ya, stafnya ya. Nah, kurang lebih itu teman-teman terkait dengan evaluasi kita sampai dengan bulan Mei ini, bagaimana potret performa K3 kita. Ada 3 hal penting tadi yang perlu kita benahi. Pertama terkait dengan unsafe action ya. Unsafe action ini yang bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Kemudian bagaimana mencegahnya, kita rencanakan dan kita implementasikan lewat safety briefing dengan tunjuk sebut tadi. Nah, mudah-mudahan nanti kita bikinkan panduannya, bisa kita implementasikan ke seluruh SBU. Kemarin sempat saya colek di SBU Kalimantan untuk jadi pionirnya sebetulnya terkait dengan kegiatan ini. Tapi setelah adanya rapat ini mungkin nanti bisa kita gulirkan ke semua SBU. Dan setiap kegiatan safety briefing tadi nanti kita ada reportnya ya. Sehingga nanti pada semester kedua kegiatan program safety briefing ini sebagai program unggulan K3 kita bisa kita reportkan ke K3 Pusat. Paling itu teman-teman paparan dari saya terkait dengan evaluasi dan review performa K3. Semoga ini menjadi concern bagi kita. Nanti kita open diskusi, silahkan dari teman-teman untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan usulannya. Itu Kang Anggara, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Anggara. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunet atas pemaparannya. Baik, sesi selanjutnya rekan-rekan semua, dari tadi 45 menit pemaparan dari Pak Yunet, mudah-mudahan ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan ataupun masukan gitu ya. Masukan terkait langkah apa atau improvement apa yang kira-kira mungkin lebih related kepada pekerjaan teman-teman di lapangan. Ya. Karena kami dari sisi pusat membuat kebijakan tentunya juga tidak ingin menjadi barrier pada rekan-rekan semua terkait keselamatan kesehatan kerja. Baik, saya coba bacakan pertanyaan Pak Yunet dari rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Ini pertanyaan dari Pak Uki ya, Pak Uki, Manajer Operasional Pemeliharaan di SBU Sulawesi dan IBT. Pak Yunet mohon izin untuk durasi jam kerja kontinu di lapangan masuk dalam unsafe apa dan toleransi per hari berapa jam. Jadi mungkin ini maksudnya dari sisi OPHAR tentunya jam kerja tidak seperti office hour Pak Yunet gitu.
tetapi akan ada pekerjaan-pekerjaan gangguan yang tentunya harus diselesaikan di malam hari dan sebagainya. Kira-kira seperti apa dan solusinya seperti apa untuk tetap kita dapat sama-sama monitoring K3. Silakan Pak Yunet, itu dulu mungkin. Oke, mau dibacain dulu atau ini? Atau Oh iya, baik. Yang satu lagi sekalian ya. Dari Pak Nomo, dari Manajemen Operasional Pemeliharaan Kalimantan, untuk poin C2. Nah, C2 ini tadi terkait sertifikasi kompetensi Pak Yunet. Untuk teman-teman pekerja ya. Apakah berlaku juga untuk TKO atau TAD ya, peningkatan kompetensi sertifikasi untuk TKO. Nah, itu dulu mungkin Pak Yunet 2 pertanyaan yang masuk ke kami. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Uki. Nanti mohon teman-teman dari K3KL untuk mencatat ya, mencatat itu nanti jadiin kita lesson learn ke depannya. Pertama untuk jam kerja. Untuk jam kerja itu sebetulnya kan sudah ada ya, sudah ada aturannya kan ya. 8 jam, kemudian itu kalau nggak salah lembur ya. Total seminggu itu kalau nggak salah ada bahkan lembur ada batasannya gitu ya. Poin penting dari jam kerja adalah kita harus ingat kondisi badan si pegawai sebetulnya. Nah, kondisi badan, kondisi psikologis, bahkan orang yang kerjanya 8 jam pun kondisi psikologisnya juga belum tentu sehat gitu kan ya. Tadi terkait dengan jam, kalau dari sisi saya kita ikutin regulasinya saja, Mas Uki gitu ya. Kemudian oke, ini kan di telco gitu ya, di IT, bahkan saya sendiri pun juga merasakan bekerja lebih dari yang seharusnya. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengistirahatkan badan kita, kemudian badan kita siap untuk bekerja. Jangan sampai misalnya pas mata ngantuk atau apa ya bahasanya kalau Jawa itu hayub-hayuben gitu ya, kita bekerja pada area yang berbahaya. Nah, mungkin kalau dari sisi saya sih seperti itu, dipastikan bahwa satu, kondisi badannya siap untuk bekerja. Dalam arti kata siap adalah secara fisik dan mungkin psikisnya juga siap gitu kira-kira Mas Uki dan teman-teman semuanya ya. Kan kita ada pedoman ya, mungkin nanti Kang Anggara bisa menambahkan terkait dengan jam kerja ya. Seperti apa yang direkomendasikan oleh sisi perundangannya. Tetapi di sisi lain kita lihat di sisi kerjaan di sisi kita adalah dari sisi fisik kita gitu ya. Itu kalau di IT mungkin saya sendiri mengalami gitu kan ya, sampai pagi segala macam, tapi yang saya lakukan adalah ya kita barang sejam 2 jam ya menjamkan mata untuk istirahat sih. Karena semuanya tuntutan tanggung jawab dan kewajiban ya. Kalau misalnya ada resource-nya ya lagi ya bisa di-share, saling gantian. Mungkin kalau saya sih seperti itu jawaban saya, Mas Uki ya. Yang kedua terkait dengan sertifikasi itu dari sisi TAD ya terutama ya. Kalau dari sisi dashboard, apakah dalam kontraknya itu sudah ikut atau tidak gitu ya. Harapannya adalah dalam setiap kontrak dengan mitra itu bisa dimasukkan. Terutama yang dashboard ya. Kita kan untuk TAD ini ada organik, ada TAD, ada dashboard gitu ya. Nah, sampai dengan tahun 2023 ini, oke, kalau organik aman ya, nanti di SDM kita. Kalau yang TAD itu kita sudah ada anggarannya ya, walaupun tidak banyak ya, sekitar 200 juta, teman-teman kemarin sudah mengajukan. Tentunya akan kita asistensi untuk memilih yang prioritas ya kan, prioritas yang belum ada tapi dibutuhkan. Salah satunya misalnya K3 ketinggian ya kan, itu nanti yang akan kita dulukan. Dan kita upayakan bahwa sertifikasi itu merata di semua SBU sehingga secara kompetensi di SBU itu lengkap. Ya, mungkin ada prasyarat di SBU 1 dengan yang lainnya berbeda, tapi secara general, secara umum pemenuhan terkait dengan K3 itu akan pelan-pelan kita penuhi. Terkait dengan biaya, nah untuk yang TAD itu dari Mbak Ratih kemarin ada ya program yang tahun 2022 yang lalu, walaupun tidak terlalu banyak, tapi itu bisa untuk melakukan sertifikasi. Kemudian untuk yang dashboard ini kami sarankan adalah itu embed dalam kontraknya sehingga terkait dengan peningkatan kompetensi itu menjadi satu kesatuan dalam sebuah layanan ya mitra ke kita. Kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan pertama terkait dengan jam kerja
dan juga sertifikat Kang Anggara. Demikian. Baik, Pak Yunet, terima kasih atas jawabannya. Pak Uki, apakah sudah terjawab kurang lebihnya Pak Uki? Ya Pak Junet, terima kasih. Tapi mohon izin nambahin dikit boleh Pak Junet ya? Oh, silakan Mas Uki. Ini kan karena kita kan sesama korporat juga ada kepentingan untuk menjaga SLA ya. Tapi juga kita perlu mematuhi dari perundangan yang ada. Misalkan kondisinya begini Pak, katakanlah teman-teman ini saya fokus ke teman-teman Sirpo ya, yang karena mereka kan bekerjanya yang mana di lapangan mungkin lebih berisiko daripada kita yang di meja mungkin ya, harusnya seperti itu. Nah misalkan nih teman-teman Sirpo itu sudah bekerja 8 jam hari ini gitu kan, tapi kita tahu gangguan tuh akan ada muncul lagi, misalkan 8 jam ini dia udah bekerja, lalu dia jeda katakanlah 1 jam bisa istirahat, kemudian ada gangguan lagi yang butuh waktu 4 jam, kemudian istirahat lagi bisa, lalu kemudian ada gangguan lagi tambahan lagi, itu diizinkan ataukah gimana Pak Junet ya kira-kira Pak? Makasih Pak. Oke, tadi Mas, kalau kita mengacu pada peraturan, kalau kita misalnya mau teks ya kan, itu kan ada jam kerjanya ya, 8 jam ditambah jam lembur ya kalau nggak salah 2 atau 3 jam gitu ya, setiap harinya ya, dan dari sisi peraturan pun tidak diizinkan ya, tidak diizinkan untuk melebihi dari waktu yang ditentukan, itu kalau kita. Jadi kalau misalnya kita mau aplikasikan ke peraturan ya seperti itu, pasti akan ada benturannya. Tetapi yang tadi kalau dari sisi kami, dari sisi K3 lebih mengedepankan aspek-aspek yang menunjang keselamatannya, Mas Uki. Jadi selama satu ya tadi faktor perundang-undangannya dipenuhi gitu ya. Kemudian dari sisi faktor safety dan healthy-nya. Jadi sisi keselamatan dan kesehatan pegawai bisa kita pertimbangkan oke, karena tuntutan karena tuntutan dari sisi tanggung jawab ya istilahnya itu bisalah katakanlah seperti itu. Tapi itu kembali lagi ke posisi lingkungan dan kondisi ya, karena kalau dari sisi kita kan melihatnya di sisi safety dan healthy-nya, Mas Uki. Jadi kalau misalnya dari sisi safety healthy dan peraturannya sudah enggak, ya mendingan ya diistirahatkan dulu aja. Kalau saya sih gitu. Nah, tinggal dicari cari supportnya. Kira-kira gitu sih, Mas Uki. Jangan sampai nanti itu juga berdampak pada pertimbangan sisi operasi juga ya kan. Ini kan harus berlanjut gitu kan. Kalau menurut hemat saya sih seperti itu ya, sebagai masukan lah ya dalam diskusi ini gitu ya. Kira-kira itu sih Mas Uki ya. Jadi faktor perundangannya tetap dipenuhi dulu nih, faktor perundangannya dipenuhi dulu gitu ya. Oke, ini sudah melebihi, ya udah ada orang yang tinggal kan gitu tuh gitu. Jadi tetap peraturan kita harus comply. Kira-kira gitu sih kalau dari sisi saya. Iya. Monggo kalau ada tambahan pendapatnya. Ya, Izin. silakan. Ya, ini dengan Adam dari Jateng. Oh, silakan, Jadi, Bro. Dari terkait ini ya, ini kan terkait HSE. Jadi ini kan idealnya gitu loh. Jadi untuk persiapan teman-teman SBU ya, ini untuk pemenuhan kebutuhan tim gangguan misal atau aktivasi atau apa ya. Kalau saya mungkin dari sisi pemeliharaan ya, untuk pengadaan serpo gitu kan. Jadi dengan jumlah pelanggan apa segala kan kita biasanya sudah maaf kecilin suaranya coy. Ya, jadi yang terkait pemenuhan kebutuhan tim kan kita udah ngitung kajian resiko dan adanya kebutuhan tim. Nah, kajian resiko ini kan termasuk apa ya dari segi kesehatan tim juga ya, kesehatan dalam arti jumlah jam kerja. Nah, maksud saya gini, apakah dari teman-teman HSE pusat memperhitungkan nggak apa sih, maksudnya dianjurkan nggak sih SBU ini harus idealnya sekian tim untuk area-area yang ada dengan penyebaran pelanggan yang ada. Jadi ada pemasukan, karena kenapa? Kalau saya lihat di grup PLN yang lain ya,
itu di masing-masing unitnya sudah ada HSE yang mengatur itu. Nah, sedangkan di Icon Plus untuk SBU sendiri kan belum ada HSE-nya. Gitu. Nah, maksud saya, bisa nggak ini ada masukan dari HSE pusat ya, bahwa oh ini idealnya seperti ini loh SBU gitu kan, dengan menyesuaikan kondisi anggaran dan lain-lain. Mungkin itu saran saya gitu Mas Yunet. Jadi mungkin baiknya HSE juga, HSE pusat memperhitungkan idealnya untuk SBU itu kerja nyamannya timnya harus berapa atau apa seperti itu. Karena sejauh ini ya kita ya sesuai kebutuhan aja ya, lepas tim kelelahan atau apa ya yang ada sesuai dengan anggaran paling seperti itu Mas. Oke, makasih Mas Adam. Ya, kalau dari sisi apa? Dari sisi kita belum menggunakan ketika jumlah orang ya, karena itu ada di sisi kewenangan teman-teman organisasi di Mas Ernest ya, terkait dengan apa usulan orang ini yang menjadi perhatian teman-teman gitu ya. Di Kang Ceceng waktu itu juga sempat menyampaikan, Kang Pipit juga sempat menyampaikan nambah orang itu juga sudah pernah saya sounding ke apa SDM gitu ya, penambahan orang itu. Oke lah, memang dalam kondisi tertentu orang itu menjadi penting ya kan, dan utama gitu karena itu menjadi faktor produksinya ya di bagian man-nya gitu ya. Tentunya itu juga menjadi pertimbangan masalah anggaran dan lain sebagainya, kondisi lingkungan, tantangan di masing-masing SBU karena pasti berbeda-beda ya. Yang kami nyatakan dalam K3 ini lebih bagaimana secara policy menyangkut kesehatan dan keselamatannya, kira-kira gitu Mas Adam. Untuk jumlah tentunya kan dari teman-teman SBU lebih hafal gitu ya, misalnya dengan jumlah pelanggan, jumlah tingkat gangguan dan segala macamnya ya, yang monggo aja itu menjadi apa pertimbangan ya kan. Bahkan kebutuhan biaya yang lainnya gitu ya, terkait dengan tambahan APD atau apa, atau training dan segala macamnya. Ya mungkin kalau dari sisi SBU ya secara benefit gitu ya, punya benefit lebih ya silakan aja untuk dapat disampaikan. Tapi dari kami memang belum menuju ke sana, tapi kami lebih menitik beratkan pada policy bagaimana terkait dengan pencegahan faktor budaya K3 sehingga tadi kita bisa memprevent insiden-insiden ataupun aksiden yang berdampak pada fatality. Tentunya ya nanti coba kita upayakan terkait dengan yang tadi dimaksudkan dalam pendapatnya Bang Adam ya, terkait dengan itu ya. Kira-kira gitu sih ya Bang Adam kalau dari sisi kami gitu ya. Oke, lanjut Kang Anggara silahkan. Baik Pak Yunet, terima kasih. Ya mungkin sebagai tambahan ini masih ingat ya teman-teman di manajer itu kan ada tupoksi ya, ada satu line gitu ya di baris terakhir ya bahwa manajer subbidang itu juga pengelola HSE ya, pengelola memonitoring HSE. Jadi hampir sama bahwa terkait dengan HSE ini dengan risiko dengan ERM ya kan. Memang bedanya kalau ERM itu kan 3 bulanan, kalau K3 ini kan tiap hari, tiap jam gitu ya. Di mana itu juga kita lakukan monitoringnya, monitoring risiko, kemudian juga monitoring terkait dengan K3 ini. Karena K3 ini juga bagian dari sisi risiko tadi itu. Jadi kita sebagai manajer lini gitu ya, itu juga punya salah satu kewajiban tupoksi untuk mengelola K3 ini sebagai pengawas juga sebetulnya kita K3. Makanya teman-teman dalam implementasinya kan menjadi panitia pembina K3 di situ itu. Jadi melekat untuk pengawasannya. Silakan Kang Anggara. Baik, terima kasih Cak Yunet atas jawabannya. Kalau boleh saya menambahkan sebentar saja, rekan-rekan semua. Untuk pertanyaan Pak Nomo, kita sedang usahakan Pak Nomo. Jadi untuk sertifikasi TAD, memang ini diproduksi oleh teman-teman HR Services OS. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang lumayan panjang, karena satu sisi mereka adalah bukan pegawai organik, dan tentunya ada persyaratan yang wajib mereka lampirkan. Seperti hanya nanti adanya ikatan dinas dan lain sebagainya.
Itu kami targetkan memang di semester 2 2023, nama-nama yang rekan-rekan masukkan ke kami terkait teman-teman TAD atau Jasbot juga sudah kami ajukan kepada rekan-rekan HR Services di Icon Plus. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan standar kira-kira sertifikasi apa yang diutamakan pada tahun ini yang dibutuhkan oleh rekan-rekan SBO regional di Icon Plus. Lalu kalau untuk saya menambahkan sedikit saja pertanyaan Pak Uki, Pak Adam gitu ya. Saya hanya menganalogikan seperti ini, Pak. Jadi kalau ada pembalap mobil Michael Schumacher gitu ya. Michael Schumacher tentunya harus sudah siap men-tune up mesinnya gitu ya, mempersiapkan mobilnya gitu ya, untuk target kita menjadi juara 1. Tetapi di bagian dari mobil Michael Schumacher tentunya ada fungsi rem gitu ya. Nah, kita adalah fungsi remnya dari K3. Bagaimana membuat fungsi rem itu efektif jika memang ditemukan atau dalam realisasinya kebijakan-kebijakan ada unsafe condition di sekitar kita. Kapan Anda harus mengerem? Jadi mungkin sedikit kita bisa menggambarkan bahwa kesiapan dari sebuah mesin mobil itu tentunya harus disiapkan oleh tim-tim teknis di lapangan. Bagaimana men-tune up mesin, mempersiapkan segala jenis peralatannya supaya berjalan dengan cepat. Jadi itu mungkin kita perlu sinergi antara persiapan teman-teman secara personal di lapangan dengan kita sebagai pemangku kebijakan dari sisi K3. Baik, itu saja pertanyaan tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya, rekan-rekan semua silakan, masih dibuka. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Izin tanya, Mas Anggara. Siap, silakan, Bang Deddy. Siap. Dari NTT izin tanya terkait ini ya apa? Sebesar tanggung jawab sebesar apa, ya kan? Ketika nggak minta ya, ada tim kita yang mengalami kecelakaan kerja ya, baik itu yang mengakibatkan cacat sebagian, ya cacat total atau mungkin meninggal ya. Nah itu sebesar mana tanggung jawab kita selaku mungkin mitra pimpinan yang di kantor ya, mungkin butuh jawaban atau gambarannya seperti apa, Mas? Terima kasih Pak Deddy. Pak Yunet, mangga silakan. Oke, terima kasih. Tadi Kang Beni apa Deni? Beni ya. Pak Deddy dari Pak NTT. Deddy. Pak Deddy ya. Oke, makasih. Jadi terkait dengan kecelakaan kerja ataupun kecelakaan yang lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, tentunya kita tetap mengacu pada undang-undang tenaga kerjaan gitu ya. Di situ kan ada ada santunan dan lain sebagainya ya. Tadi sama pertanyaannya dengan Mas Uki, ya istilahnya pemenuhan terhadap undang-undang itu kita dulukan terlebih dahulu. Jadi pembelajaran kita terhadap aturan itu kita penuhi dulu aja. Secara jumlah sudah ada aturannya ya terkait dengan misalnya ada cacat tetap gitu ya, kemudian luka ringan, luka berat, menengah sampai dengan meninggal itu kan ada dosis bantuannya lah. Jadi kalau dari sisi saya sih paling ke arah itu aja sih Pak Deddy ya. Selebihnya kan normatif ya yang bisa kita lakukan. Tapi secara formatifnya, secara formalnya kita penuhi dulu aspek-aspek regulasinya yang supaya nanti di kemudian hari tidak menimbulkan pertanyaan atau hal ramai nanti ya di halayak ya, karena terkait dengan kecelakaan ini memang sensitif, tapi yang paling penting adalah kita compliance dulu dengan sisi perundangannya. Ada BPJS, ada ini ya, kita ngacu ke sana aja Pak Deddy kalau menurut saya. Bentuk perhatian dan segala macam engagement yang baik kepada korban itu salah satu bentuk apresiasi dan tanggung jawab kita gitu ya. Selain dari tadi ya pemenuhan atas regulasi ya. Kira-kira itu sih Pak Deddy kalau dari sisi saya. Dari Kang Anggara, teman-teman K3KL mungkin bisa menambahkan juga. Baik, terima kasih Pak Yunet. Sedikit menambahkan saja, tentunya dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita bersama ikuti gitu ya. Jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ada 2 poin yang akan kita bersama lakukan rekan-rekan semua. Yang pertama terkait administrasi, tentunya kita mengacu kepada administrasi. Apa yang menjadi tanggung jawab dari pemberi kerja? Apa yang menjadi tanggung jawab dari pengelola pekerjaan, khususnya mitra-mitra kerja kita?
itu akan kita penuhi terlebih dahulu. Tetapi di balik itu tentunya ada sisi non-administratif yang akan melibatkan semua pihak, Bang Deddy, gitu. Termasuk kita, pemberi pekerjaan kepada mitra, juga yang memberikan pertanggungjawaban terkait pemanfaat aset terhadap aset owner. Nah, ini yang paling penting. Maka dari itu, mungkin diskusinya kita akan bersama-sama bertanggung jawab. Baik secara administratif yang harus dipenuhi terhadap korban, maupun secara non-administratif sampai dengan akhir, apa yang harus kita pertanggungjawabkan kepada aset owner. Tapi di lain itu mungkin Bang Deddy, nanti kita bisa diskusi secara verbal, secara japri gitu ya. Apa hal-hal yang perlu kita lakukan, diskusi apa, komunikasi apa juga yang harus kita lakukan terlebih dahulu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, supaya apa yang kita informasikan tentunya akan sama suaranya dengan aset owner atau PT PLN. Dan kita harus menghadapi bersama pihak-pihak eksternal stakeholder yang tentunya akan ikut serta di dalamnya. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Yunet. Terima kasih Bang Deddy. Terima kasih Pak Yunet. Masih ada pertanyaan lain? Silakan, rekan-rekan. Terima kasih Mas Anggara, Mas Yunet. Terima kasih Bang Deddy, sehat selalu. Ada lagi? Silakan rekan-rekan semua. Dari apa yang dipaparkan oleh Pak Yunet, langkah kerja kita di tahun 2023, tentunya target KPI kita hanya satu, yaitu zero accident. Nah, mudah-mudahan di tahun ini tidak terjadi kembali ya sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan langkah preventif action kita. Karena di K3 tidak ada langkah kolektif, yang ada hanya penyesalan ya jika sudah terjadi kecelakaan kerja. Baik, rekan-rekan SBO Regional, silakan. Masih ada lagi pertanyaan untuk kita dapat diskusikan atau masukan rekan-rekan semua terkait apa yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, gitu ya. Ada masukan positif supaya kita sama-sama bisa lakukan bersama. Silakan Mas Uki. Anggara, ya izin Mas. Tadi kan kita ada informasi tentang koordinasi juga dengan teman-teman K3 ya. Misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu ya terkait dengan pemeliharaan tadi misalkan di daerah tertentu yang jamnya udah kita lewat atau gimana dan kita tetap dituntut untuk penyelesaian gangguan, apakah kita harus koordinasi dengan teman-teman K3 untuk go or not go-nya atau gimana Mas? Makasih Mas. Pak Junet mau terlebih dahulu, silakan waktu. Jadi gini teman-teman, di setiap SBU itu kan ada teman-teman organik yang sudah tersertifikasi K3 ya. Semuanya ada di situ. Dari sisi lapangan, kondisi lingkungan itu bisa jadi asesmen juga gitu ya. Misalnya ada unsafe condition gitu ya. Tidak hanya berdiskusi dengan K3 pusat, dengan PLN selaku aset owner juga pantas untuk dilakukan juga Mas Uki ya. Kalau dari sisi kami sih menjadi saran dan pertimbangan sih is okay aja gitu ya. Konsep kami bagaimana K3 ini menjadi enabler gitu ya, membantu teman-teman semuanya, terutama kerja lebih aman gitu. Jadi dimungkinkan untuk berkoordinasi, tapi harus dilihat faktor sisi lapangan ya. Kira-kira gitu sih, Mas Oki ya. Itu sih. Jadi kami bukan masalah go atau dan go-nya, tapi kalau memang itu dirasa safety dengan pertimbangan-pertimbangan alasan keamanan, ya itu silakan menjadi dasarnya gitu, Mas. Kira-kira gitu, Mas Uki. Baik, Pak Junet, terima kasih. Iya, tadi kita harus merencanakan keselamatannya dulu ya kan, atau apa aja gitu. Terima kasih Mas Uki. Saya tambahkan sedikit Mas Uki, mungkin realisasi di lapangannya kita sudah ada standarisasi terkait menganalisa unsafe action, unsafe condition Mas Uki. Nah, salah satu tools yang sudah disiapkan yang juga diturunkan dari PLN pusat untuk seluruh unit PLN adalah aplikasi Inspekta. Nah, makanya ini perlu kita implementasikan segera nih setelah kita kemarin 4 hari melakukan training kepada seluruh SBO regional. Karena sebetul-betulnya kita harus melibatkan banyak pihak di sini. Yang pertama dari sisi aset owner tentunya kita akan tarik nih. Karena hanya mereka yang tahu kira-kira aset mana saja yang berbahaya untuk kita tidak lakukan pekerjaan. Tidak hanya melihat waktu jam kerja, baik siang maupun malam.
Lalu yang kedua, kita sendiri sebagai pengawas K3, dan ketiga mitra kita. Jadi bagaimana mitra kita juga dapat menganalisa unsafe action, unsafe condition di lapangan, rencana kerja mereka apa, lalu mitigasinya seperti apa. Dan satu keseluruhan siklus itu akan dibalut di dalam aplikasi Inspekta dan akan didigitalisasi di dalam aplikasi dan di-approve secara digital oleh asset owner tentunya PLN. Nah, dari situlah secara administratif sudah legal bahwa rekan-rekan dari sisi K3 khususnya keselamatan kesehatan kerja sudah dapat melakukan pekerjaan. Karena satu siklus komplit semua mitigasi, lalu perencanaan pekerjaan, analisa mengenai unsafe condition di lapangan, itu sudah tertuliskan di dalam draft working safety permit. Lalu di dalam job safety analysis yang semua internal dan external stakeholder pun sudah menganalisa. Dari pengaju mitra, dari kita sebagai pengawas K3, lalu juga dari sisi asset owner. Kalau tadi ada pertanyaan dari Mas Uki, ada komunikasi dulu dengan Icon Pusat, boleh Mas Uki. Itu pun yang dilakukan oleh teman-teman Kalimantan hari ini. Semua working permit, JSA, itu kami dilibatkan sebagai reviewer gitu ya. Apakah job safety analysis yang diinput oleh mitra kita yang akan bekerja itu sudah proper atau tidak? Lalu apakah mereka sudah mengerti di dalam aplikasi proper prosedur mana yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut? Kami review dan kami akan melakukan approval. Jadi itu salah satu langkah mitigasi secara satu siklus, mencegah suatu tidak kita inginkan, dan juga kita dapat menarik gitu ya istilahnya, menginformasikan juga kepada PT PLN setempat bahwa pekerjaan akan dilakukan, lalu mereka mengkaji dan mereview unsafe condition apa yang kira-kira mereka tahu di lapangan. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Mas Uki, Pak Yunet. Oke, Baik. Kang Anggara mungkin tambahan juga gini ya, mungkin nanti kita akan ada resosialisasi terkait dengan safety briefing gitu ya, di mana terkait dengan tunjuk dan sebut tadi ya kan, pada slide sebelumnya dan juga video contoh kita nanti itu akan kita sosialisasikan ke teman-teman sehingga itu nanti bisa diimplementasikan di di SBU gitu ya. Nah, tentunya kami juga bukannya ingin mana-mana SBU yang sekiranya concern terkait dengan itu untuk refocusing katakanlah gitu ya di safety briefing, tentunya kami juga akan membantu untuk supporting atau asistensinya di situ ya. Seperti halnya safety briefing yang sudah ada, cuma nanti kita akan bantu lebih gitu ya. Karena menurut hemat saya, safety briefing itu adalah langkah awal dari sebuah perencanaan di mana kita bisa merencanakan keselamatan tadi. Di samping terkait dengan tools penunjang tadi, melanjutkan yang ditanyakan Mas Uki, ya kan, terkait diskusi komunikasi, kemudian ditambahkan oleh Kang Anggara terkait dengan tools Inspekta, itu bisa kita optimalkan teman-teman semuanya. Jadi yang berhubungan dengan K3, oke, silakan kita komunikasikan sebaik mungkin supaya benar-benar kita menjadi enabler atas pekerjaan teman-teman K3 hadir di pekerjaan teman-teman semuanya gitu ya. Karena dari accident yang dilaporkan ke kami gitu ya, kalau kita jadikan lesson learn adalah pertama memang kurangnya safety briefing, persiapan reference ya buat Mas Uki ya untuk menentukan ini pekerjaan dilanjut atau tidak gitu ya lewat JSA itu tadi. Nah, itu nanti kita bisa asistensi Mas Uki dan teman-teman sekalian terkait dengan koordinasinya, apakah ini kerja atau tidak, amannya gimana ya kan. Bahkan kami kalau patroli offline itu selalu berusaha untuk mengunjungi teman-teman di harapannya adalah ya kita bisa kolaborasi, kita bisa ngomong gitu ya terkait dengan K3 dengan teman-teman PLN selaku asset owner-nya. Mudah-mudahan komunikasi hal yang demikian juga berlanjut dengan teman-teman di unit ya di SBU ya supaya lebih lancar lah di lapangan. Kami sangat support itu ya, kami tunjukkan biasanya kami selalu sowan ke sana gitu ya biar kita dibantu gitu ya. Teman-teman pun juga nanti pastinya akan kita bantu. Nah, terkait dengan safety briefing yang sebut dan tadi itu akan jadi penekanan kita ya kan sebagai tindakan preventif untuk mencegah adanya kecelakaan. Nah, mudah-mudahan nanti Kang Anggara mungkin di
awal Juni gitu ya, setelah atau minggu ini gitu, karena besok mungkin sudah masuk ke minggu terakhir kan, itu bisa disosialisasikan ke kemudian mungkin di awal Juni bisa kita implementasikan safety briefing dan checklist APD dengan tunjuk sebut sebagai salah satu budaya safety briefing kita ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan teman-teman di lapangan lebih siap untuk bekerja. Itu sih mungkin tambahan dari saya, Kang Anggara. Silakan, Kang. Baik, terima kasih Dari Pak Jakarta Yunet. Banten mohon izin. Kan Pak Bang Lutfi, Oke, waktu dan makasih. tempat. Silakan, Bang Lufi. Saya untuk menajamkan saja, ya, kan tadi ada kaitannya dengan terhadap masuk untuk yang K3 ini di dalam kontrak KHS atau Serpo atau WRC atau apapun lah dalam kegiatan. Maksud kami reminder ya, artinya K3 ini ikut terlibat di dalam pas pada saat masa proses kontrak itu gitu loh. Ya, yang dimana mungkin kalau dari kami masih banyak kekurangan ya untuk masalah syarat dan lain sebagainya. Salah satu yang paling mendasar kurang lebih ya untuk masalah tools dalam hal ini safety-nya ya. Misalkan helm atau rompi mungkin sudah mulai ada standarisasi yang memang dikeluarkan oleh K3 dalam hal ini, enggak hanya daripada tools-nya sendiri, tapi mungkin labelingnya gitu loh, bahwa standarisasinya di sini berlaku untuk second raya kan gitu ya, dan juga di semua unit yang bekerja memang di lingkungannya Icon. Hal ini juga kan khususnya di Jakarta ya, terkadang sudah mulai banyak dan makin lebih intens ya, dari Sarma ya, pemasaran bersama dan lain sebagainya. Terus juga status sekarang kita menjadi PLN Icon Plus, sehingga pas pada saat kita eksekusi pun juga entah saling tegur sapa dengan teman-teman Yantek ya, bahwa ini adalah bagian daripada PLN ya, bagian daripada nama PLN, dan juga yang membedakan antara kita dengan provider yang lain gitu. Jadi hal-hal yang kecil ini juga bisa berdampak luas ya, itu yang dirasakan Jakarta. Salah satunya ya kita dengan perizinan ormas lah kan gitu ya. Pas pada saat kita melakukan eksekusi, provider lain masih ada pemalakan atau istilahnya memang apa ya, alasannya uang ketertiban atau apa, uang keamanan dan sebagainya. Tapi dengan adanya labeling PLN-nya dan lain sebagainya, ya kurang lebih kita lebih banyak dimudahkan dalam hal pelaksanaan pekerjaan dalam hal entah itu penyambungan pelanggan maupun terhadap pemeliharaan maupun improvement. Kurang lebih seperti itu sih, Kang Yunet. Ya, makasih Bang Lutfi. Ya, kebetulan sekarang kita namanya sudah ada PLN-nya Bang ya. PLN Icon Plus, jadi PLN-nya digedein, Icon Plus-nya kecil. Labeling, Kurang oke. lebihnya gitu ya. Ya. Ya, itu salah satu stakeholder ya, pemalakan tadi. Makasih masukannya. Memang standarisasi pertama di kontrak dulu ya. Kebetulan kemarin sempat kita
kita review terkait dengan kontrak yang berhubungan dengan K3. Memang ada beberapa poin yang kita jadikan masukan, Bang Lutfi. Nah, tadi juga di slide saya sampaikan terkait adanya CSMS, Contractor Safety Management System. Jadi sebetulnya kalau ya, CSMS itu bisa jalan, ya kan, sebetulnya hampir 60-75% gitu ya terkait dengan K3 itu bisa diselesaikan, Bang, karena itu domainnya ada banyak ya di CSMS itu dari sisi kebijakan, ya kan, di mana ada management awareness, ya kan, di sisi mitra sampai dengan ketersediaan APD dan pelatihan-pelatihan. Sebetulnya mitra-mitra yang sudah tersertifikasi oleh CSMS itu sebetulnya terutama ya nanti yang grade-nya bagus ya, karena yang grade-nya bagus pasti dia akan punya kompetensi untuk pekerjaan-pekerjaan yang ekstrim biasanya gitu. Kalau pekerjaan ekstrim biasanya itu ya level di bawahnya dia mengcover ya. Nah, dengan ada CSMS itu memungkinkan sekali bahwa dari tahap prakualifikasi, ya kan, kualifikasi, pelaksanaan, pekerjaan hingga di akhir itu tercover kan, pertama CSMS. Yang kedua di sisi kontrak nanti juga akan kita masukkan terkait adanya safety patrol offline, ya kan, dari manajemen mitra untuk bisa hadir di sana untuk memastikan, termasuk dari kelengkapan APD-nya. Nah, nggak tahu nanti ya apakah secara cost jadi nambah atau enggak gitu ya, bahwa kelengkapan APD itu menjadi hal yang mandatori dan wajib gitu ya. Tapi memang belum ditemukan dalam klausul kontrak itu jika tidak menggunakan APD ada denda enggak ya, belum ada. Karena temuan-temuan di lapangan yang selama ini kita temukan adalah APD itu kayak test pen, kayak helm, sarung tangan itu sering ditemuan gitu ya. Nah, dari sisi user ya kan, dari kami salah satu masukannya adalah bagaimana kita memasukkan poin-poin APD itu menjadi wajib dan bukan sebaiknya ya. Kalau kita udah ngomong APD, udah ngomong keselamatan itu bukan sebaiknya, tapi sudah seharusnya wajib kudu gitu ya, tidak ada toleransi lagi misalnya. Nah, kami sangat mengapresiasi kalau misalnya ya nanti kami bisa membantunya ya. Nanti coba kami buatkan template khusus pada poin pasal K3-nya. Gitu ya. Itu kemarin sudah kami dapatkan dari teman-teman di retail ya. Mudah-mudahan nanti bisa diadopsi ke yang lainnya. Kira-kira gitu ya, Bang Lutfi ya. Termasuk penyeragaman ya, kita sudah ada inspekta ya kan. Mungkin nanti print out-nya itu labelingnya juga PLN itu kan. Itu kalau yang saya tahu print out dari inspekta itu juga ngomongnya PLN kok gitu ya, bukan icon. Jadi itu bisa jadi tiket dan tanda kutip ya, tiket kita masuk ke wilayah-wilayah yang ormas mandate gitu ya. Itu Bang Lutfi, makasih banyak masukannya. Adopsi lah ya terkait dengan kita dilibatkan dalam kontrak. Oke, makasih. Kang Anggara, monggo. Baik, terima kasih, Om Bi. Mungkin bisa terjawab, Om Bi? Sudah cukup terjawab lah? Baik, terima kasih Pak Yunet. Mungkin ada lagi satu pertanyaan rekan-rekan semua atau dapat atau masukan ya, kami butuh masukan sekali dari kita semua terkait apa yang akan kita lakukan bersama tentunya di sisi K3. Silakan satu pertanyaan lagi rekan-rekan semua. Mengingatkan di luar materi yang belum absen, mohon maaf untuk dapat absen di link absensi yang sudah di-share oleh tim K3KL. Ada lagi rekan-rekan semua yang mau ditanyakan atau masukan? Tadi sangat baik sekali dari Om Pi ya. Gitu. Kalau tidak ada, saya coba review Pak Yunet dari awal sampai akhir. Kira-kira poin-poin apa saja yang bisa setelah kita lakukan diskusi bersama. Baik rekan-rekan semua, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Saya coba review sebagai moderator pada pagi hari ini. Gitu. Yang pertama mengatai pengaturan masuk gitu ya. Nah, dan juga pengaturan manpower gitu.
Jadi tadi kami coba analogikan dari Michael Schumacher gitu ya. Jadi memposisikan di mana fungsi dari K3KL gitu ya. Jadi melakukan analisa manpower gitu. Jadi mohon dibantu dari sisi manpower agar dapat dianalisa kira-kira dari total pekerjaan dibutuhkan pekerjaan berapa banyak atau manpower seberapa banyak. Kita akan membuat kebijakan dari cara kerja K3 ya. Jadi kita juga akan melakukan monitoring dan pengawasan dari apa yang sudah dibuat terkait kebijakan keselamatan kesehatan kerjanya. Lalu dari Pak Dedi NTT tadi terkait juga tanggung jawab role dan responsibility. Nah, tentunya kalau terkait kecelakaan kerja ada 2 poin ya, secara administratif dan non administratif. Dan pada akhirnya memang kita semua ya, yang keterkaitan dari internal stakeholder, ICON sendiri, eksternal mitra kerja, lalu juga eksternal stakeholder pemilik aset juga akan terlibat semuanya. Dan ini tidak akan butuh waktu yang sebentar. Maka dari itu mungkin diskusinya kita akan lebih ke arah pencegahan atau preventive action. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Lutfi terkait KHS kontak Sherpo gitu ya. Kami welcome Pak Lutfi gitu ya. Kalau memang mau kita dilibatkan dari suatu perumusan kontrak. Seperti halnya kami juga pernah dilibatkan dari KHS aktivasi gitu ya. Walaupun nanti keputusannya akan ada di direksi pekerjaan atau pemberi pekerjaan. Tetapi beberapa poin yang pernah kami rumuskan dari sanksi dan denda gitu ya, bagaimana kita memonitoring apa yang dilakukan sanksi denda jika diketemukan unsafe action dan kapan proses implementasinya gitu ya. Contohnya tidak harus secara kontrak 6 bulan kontrak baru berjalan sebagainya itu juga sudah pernah kami rumuskan. Nah, kalau memang perlu kita dilibatkan dalam satu kontrak KHS, kontrak Sherpo boleh. Dan tentunya selain itu secara ultimate tadi Pak Yuda menjawab, sebetulnya ultimate dari solusinya itu adalah CSMS. Karena tahapan-tahapan dari di depan prakualifikasi sampai dengan final evaluation pekerjaan itu dalam sistem yang disebut dengan contractual system management. SLA, sanksi denda itu sudah merupakan suatu standarisasi dari keseluruhan motivasi pemeliharaan maupun detail. Nah, ini tentunya akan kita dorong secepatnya dengan Pak Yunet untuk dapat segera diimplementasikan. Dan terakhir dari Pak Nomo, mohon maaf kelewat bagaimana dengan sertifikasi K3 untuk TAD yang akan Pak Nomo, karena memang ini di HR services seperti halnya juga sertifikasi teman-teman organik. Kita akan mengusulkan standar sertifikasi apa di tahun 2003 yang dibutuhkan oleh rekan-rekan semua. Target kebutuhan teman-teman SB regional. Dengan contoh di tahun 2023 ini kami akan utamakan sertifikasi K3 ketinggian karena banyak dibutuhkan juga sebagai syarat dari safety working permit teman-teman masuk ke aset-aset PLN. Selain tahun 2022 sudah lebih dari 100 orang yang sudah disertifikasi oleh ICON Plus. Teman-teman TAD tentunya keterbatasan anggaran, informasi dari teman-teman HR Services, tetapi rekan-rekan HR Services sedang memfilter nih, kira-kira nama-nama yang diajukan sesuai dengan kualifikasinya akan disertifikasi. Salah satu contohnya adalah kualifikasi lulusan SMA, D2, D3, gitu ya. SMK apakah bisa masuk ke dalam standar sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kemenaker dan jenis sertifikasi yang sudah distandarisasi oleh kita. Itu beberapa poin dari pertanyaan rekan-rekan hari ini. Terima kasih banyak atas masukannya. Kami akan kawal terus. Yang Pak Dedi belum, Kang? Sorry, Kang. Oh, yang Pak Dedi sudah tadi terkait role and responsibility terkait kecelakaan kerja, Pak Yuda. Ya, oke, sip. Nah, Siap. jadi secara administratif dan non-administratif. Dan mungkin saya perlu highlight untuk yang terakhir, rekan-rekan semua, terkait saran dan rekomendasi yang tadi mungkin Pak Yunet juga sudah jelaskan ya. Kami butuh bantuan rekan-rekan semua. Mohon maaf. Karena tadi hanya 6,7% yang bisa kami lakukan untuk melakukan inspeksi atau patroli ke seluruh SBU regional. 850 sekian pekerjaan per hari. 850 sekian titik SPA, PA, kontrak pembangunan yang kita harus awasi bersama. Yang itu kami capture dari beberapa aplikasi. Gitu. Maka dari itu kami mohon bantuan kepada rekan-rekan SBU regional semua. Secara fungsi, walaupun tidak secara tugas pokoknya. Yang pertama, sosialisasikan e-book Bapak Ibu itu ya. Kami sudah kirimkan ke seluruh SBU regional e-book standar kira-kira bisa dibaca dengan mudah. Dapat secara visual oleh rekan-rekan mitra di lapangan.
Jadi standar APD, apa itu jarak aman, bagaimana jalur ketenaga listrikan, dan lain sebagainya. Itu sudah dibuatkan oleh tim K3KL. Semoga bisa disosialisasikan kepada seluruh mitra kerja. Lalu diharapkan juga nomor 2 dapat melakukan safety briefing mandiri dan safety patrol mandiri, walaupun secara online Bapak Ibu. Gitu ya. Kemarin kami diskusi ini dengan beberapa di sini, kami sekarang sedang ada di Sumatera bagian selatan, di SBS di Palembang. Bisa nggak ya kalau minimal seminggu sekali gitu, tanpa diakomodir oleh kami gitu. Briefing patroli dengan standar format pertanyaan yang sudah kami siapkan. Checklist yang sudah kami siapkan. Jadi rekan-rekan semua tinggal melakukan pertanyaan saja apa yang sudah ada di checklist. Jadi rekan-rekan semua akan bertanya yang berulang. Tetapi paling tidak rekan-rekan semua memulai inisiatif safety patrol, safety briefing, walaupun sekarang memang sudah berjalan gitu ya. Melalui WhatsApp group, laporan-laporannya sudah masuk ke WA group masing-masing SBU, tetapi ada standar yang mungkin bisa rekan-rekan semua pertanyakan kepada mitra-mitra kerjanya. Dan juga dibuktikan dapat diinput di dalam aplikasi. Jadi rekan-rekan semua dapat recordnya itu. Kalau di WhatsApp mungkin tidak ada recordnya gitu ya. Sekarang sudah ada alat toolsnya, bisa melakukan record dan upload di dalam aplikasi tersebut. Para rekan-rekan semua dapat evaluasi kembali kira-kira kemarin temuannya apa, mitra kerja siapa gitu. Saya mau patroli lagi ke mitra kerja yang sama di waktu yang sama, itu juga bisa menjadi eviden bahwa kemarin ada ditemukan gitu ya. Hal-hal poin unsafe action yang harusnya hari ini tidak ditemukan kembali. Baik, untuk yang poin D, mohon dibantu nanti simulasi mekanisme online class training akan dibuka oleh tim K3KL, akan kami kirimkan secara formal dan email kepada seluruh SBU regional. Ini untuk mengakomodir mitra-mitra kerja di seluruh SBU regional. Paling tidak kita dapat mengembangkan sedikit kompetensi, khususnya di area ketenagalistrikan, karena banyaknya kecelakaan kerja disebabkan oleh ketenagalistrikan atau nah, ini mekanismenya akan kami sosialisasikan kembali, informasikan, terjadwalkan. Jadi setiap minggu kami akan open kelas hari Rabu. Nah, berapa lama dan secara apa, dan output dan subjeknya seperti apa. Ikut serta dalam implementasi CSMS tentunya Pak, Ibu nanti sudah kick off meeting, kami akan ikut meetingkan kick off meeting CSMS seperti apa supaya rekan-rekan semua juga tidak dapat masukan dari kanan kiri ya, yang negatif gitu. Kira-kira mitra kita bisa atau tidak gitu ya. Atau mitra kita atau kita tidak akan mitra kerja kalau kita implementasikan CSMS dan sebagainya. Itu sudah banyak mitigasinya Pak Ibu dari PLN Pusat. Kami sudah banyak belajar. Salah satunya adalah kita tidak akan langsung mengimplementasikan 100%. Maka dari itu implementasi CSMS saja baru akan kita mulai di Januari 2024 secara bertahap kepada pekerjaan-pekerjaan yang tidak langsung beresiko tinggi. Itu pun dilakukan oleh PLN. Karena PLN sendiri mengimplementasikan CSMS selama setahun Pak kepada seluruh unit PLN-nya. Dan itu memang sudah pasti akan banyak resistensi khususnya dari mitra-mitra kerja kita. Tapi ini langkah yang ultimate yang juga sudah dilakukan oleh PLN Pusat kepada unit PLN, juga subholding dan anak perusahaan yang lainnya. Untuk kesehatan kerja, kita akan informasikan kembali kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan juga kita akan terus tingkatkan kompetensinya pada seluruh SBU regional. Yang paling ultimate, tentunya tadi Pak Yunet sebutkan, ada standarisasi sistem manajemen pengamanan, juga di tahun ini akan kita implementasikan di seluruh. Itu not terakhir Pak Yunet dari saya. Terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika masih ada, terima kasih juga kepada Pak Daru yang sudah buat acara pagi hari ini dan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada diskusi, silakan bisa langsung berdiskusi ke tim K3KL. Tetap semangat, jangan bosan mengingatkan, dan jangan bosan diingatkan. Tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya yang hadir pada pagi siang hari ini. Sehat selamat buat teman-teman di sana ya.